Bibarakati ulumi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syakka, begitu ya. Walau syakka, dan jikalau ragu-ragu seseorang, hal waqa'at, apakah terjadi, apa niyatuhu, niatnya orang tersebut, qoblal fajri, sebelum subuh, au ba'dahu, atau qoblal fajri, sebelum fajar, au ba'dahu, atau setelah fajar, lam yasihha, maka tidak sah puasanya orang tersebut, li'annal asla, karena sesungguhnya asal, yaitu adamu wuku'iha, tidak jatuhnya niat lailan, di malam hari. Idil aslu, karena bermula asal, fi kulli hadisin, di dalam setiap sesuatu yang baru, takdiruhu, yaitu bermula takdirnya ini asal, itu ya, bi aqraba zamanin, yaitu dengan paling dekat waktu, bi khilafi, berbeda, malau nawa, jikalau nawa berniat seseorang, wasyakka, dan ragu-ragu orang tersebut, hal tola al fajru, apakah telah terbit apa fajar, aula atau tidak, summa nawa, kemudian niat orang tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya ya, ini puasa, yaitu yasihu, ini sah, ini puasa, litaraddudi, karena bolak-balik, pin niyati, di dalam niat. Kama walau syakka, jikalau ada orang ragu-ragu, begitu ya, hal waqa'at niyatuhu qabla fajri, ada orang ragu-ragu, tadi saya waktu niat sebelum subuh, apa udah subuh ya, ragu-ragu dia, maka dalam hukum dianggap dia belum niat dan nggak sah puasanya. Kenapa ya? Salah dia, bukannya dia niat habis sholat taraweh, bukannya dia niat malam hari, dia niat kan begitu, tapi dia niatnya malah waktu menjelang mau subuh, dia baru niat, ragu-ragu dia, waduh tadi saya niat ya udah masuk subuh apa belum ya, maka dalam hukum la yasihhu saumuhu, nggak sah puasanya. Kenapa? Karena dianggap nggak ada niatnya. Kenapa? Orang dia belum niat dari malamnya gitu, orang dia belum niat dari malam. Berbeda dengan orang kamalau nawa, berbeda dengan orang kalau udah niat. Kalau tadi lau syakka, dia belum niat, malamnya dia belum niat, tahu-tahu sebelum subuh dia niat, ragu-ragu, tadi niat saya sebelum subuh, udah subuh ya, itu dalam hukum la yasihhu saumu, nggak sah puasanya, karena dianggap nggak ada niatnya gitu, karena ragu-ragu. Tapi kalau ada orang udah niat habis sholat taraweh, nawaitu sauma ghadin, niat gitu. Begitu mau menjelang subuh, begitu ya, gitu. Begitu mau menjelang subuh, niat lagi gitu ya. Habis taraweh dia udah niat, mau menjelang subuh dia niat lagi. Kalau yang model kayak begitu, sahha saumuhu, sah puasanya. Kenapa? Litaraddudi pin niat, karena bolak-balik dalam urusan niat. Kenapa? Karena dia udah pernah niat habis sholat taraweh, begitu ya. Nah itu yang repot kalau nggak niat sama sekali, tapi habis taraweh itu malamnya kagak niat, tahu-tahu dia niatnya di subuh, ragu-ragu, itu nggak sah puasanya. Qauluhu, bermula ucapan pengarang kitab Musannif fil Fardi, di dalam kalimat fardu, khoroja bihi, keluar bihi dengan fardu, apa an-naflu, puasa sunnah, payakpi, maka cukup, bihi, di dalamnya ini an-naflu, puasa sunnah, apa niyatun, niat, bin nahari, di siang hari, qabla zawali, sebelum tergelincir matahari, bisyarti, dengan syarat, intifa'il manafi, tidak ada yang meniadakan, sesuatu yang meniadakan kepada puasa, qablan niyati, sebelum niat,
kauklin atau kaaklin seperti makan, wajimain dan berhubungan badan, wa kufrin dan kufur, wa haidin dan haid, wa nifasin dan nifas, wa jununin dan gila, wa illa dan jika tidak, maknanya ada sesuatu yang meniadakan kepada puasa, fala yasihhu saumu, maka tidak sah apa puasa. Qala berkata Imam Nawawi fi Syarhil Minhaji, di dalam kitab Syarah Minhaj. Gitu ya. Sekarang bagaimana ya wa qauluhu wa kharaja bil fardi an-naflu? Berbeda dengan puasa wajib, puasa sunnah. Apa perbedaannya? Kalau puasa sunnah, payak fihi niyatun bin nahari qabla zawal. Boleh berniat di pagi hari atau berniat sebelum tergelincir matahari. Jam berapa itu matahari tergelincir di Jawa? Zuhur. Sekarang jam 12 kurang seperempat. Jam 12 kurang seperempat sudah zawal. Jam 10 setengah 11 niat hari ini saya puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Sah puasanya, padahal niatnya jam 10 jam setengah 11 boleh. Yang penting kenapa disahkan bisyarti intifa'il manafi, ya, dengan syarat tidak ada yang meniadakan kepada puasa. Apa itu? Ini orang belum makan, belum minum, tidak berhubungan badan dengan istrinya, tidak haid, tidak nifas, tidak kufur, tidak gila. Kalau itu semuanya tidak ada, belum makan, belum minum, dia puasa, niat jam 10, niat jam 11 siang. Boleh, sah. Kenapa? Karena qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Gitu ya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Syarah Minhaj. Apa itu di dalam kitab Syarah Minhaj? Imam Nawawi menjelaskan, faqad dakhalan nabiyyu, maka sungguh telah masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata, kepada Siti Aisyah, zata yaumin, pada suatu hari, faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal indakum syai'un, apakah di sisi kamu sekalian syai'un, sesuatu? Faqalat, maka berkata Aisyah, la, tidak ada ya Rasul. Qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni, maka sesungguhnya aku, idan, karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, asumu, aku berpuasa. Begitu ya. Jadi Rasulullah itu ya, masuk ke rumah Siti Aisyah, nggak tahu jamnya jam berapa ini, ya, nggak disebutin jamnya, bisa jadi berarti pagi kan ya, pagi jam 7, jam 8, 9, nanya Aisyah, apa yang bisa kita makan? Nggak ada ya Rasul, nggak ada ya. Iya. Fa inni idan asumu, kalau begitu saya puasa dah. Nah, hadis inilah yang memberikan dalil bahwa niat puasa sunnah boleh diniatkan pada siang hari sebelum tergelincir matahari. Berarti diadakan. Bedakan. Yang penting dia belum makan, belum minum. Jadi habis sholat subuh, dia dari mulai dia waktu muncul fajar subuh tuh, dia nggak makan, dia nggak minum, dia belum makan, belum minum, belum berhubungan badan sama istrinya, tidak haid, tidak nifas, tidak kufur, tidak gila. Kalau itu dia semuanya nggak ada, artinya dia kagak kerjain, boleh dadakan niat. Jam 10 dia boleh niat puasa. Jam 11 dia boleh niat puasa. Apa-apa. Itu kalau puasa sunnah. Karena Rasulullah begitu. Fa inni idan asumu. Kalau begitu saya puasa dah kalau begitu. Kalau nggak ada yang bisa dimakan. Bayangin tuh ya. Rasul kita, ya, junjungan kita, bayangin coba. Sampai pagi pengen makan nggak ada yang dimakan. Oh, kalau kita apa? Banyak banget makanannya. Oh, apa di meja lengkap, gitu. Rasulullah, Aisyah, apa yang kita bisa makan pagi ini? Nggak ada ya Rasul, coba. Rasulullah junjungan kita, Habibullah, kekasihnya Allah, makan pagi aja kagak ada, nggak nemu. Makanya Rasulullah puasa.
Kenapa Rasulullah puasa sunnah? Karena apa? Enggak nemu makan di pagi hari, enggak ada yang bisa dimakan. Kalau kita makanannya malah satu di meja, banyak bener makanannya. Masya Allah, iya. Bayangin gitu, bayangin ya. Masya Allah, Rasulullah ya sampai berpuasa sunnah itu gara-gara apa? Kagak ada makanan. Pagi-pagi makanya Rasulullah puasa. Gitu ya, tuh begitu Masya Allah ya. Rasulullah ya, sampai begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalat, kemudian berkata Aisyah, wa dakhala, dan masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya, kepada aku, yauman, pada suatu hari, akhara, yang lain. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'indakum syai'un, apakah di sisi kamu sekalian syai'un, sesuatu? Qultu, maka aku berkata, kata Aisyah, na'am, ada ya Rasul. Suatu hari yang lain, Rasulullah masuk ke rumah Aisyah. Nanya, Aisyah, ya Rasul, ada apa? Adakah yang bisa kita makan? Ada ya Rasul, ada roti tuh. Ada ya? Ada. Dikarenakan ada yang dimakan, qala, maka berkata Rasulullah SAW, idan, karena ada yang bisa dimakan, abturu, aku berbuka. Gitu ya. Wa in kuntu, dan walaupun keadaanku, parottu, yaitu mewajibkan aku, as-sauma, akan puasa. Jadi Rasulullah itu dalam keadaan puasa. Begitu nanya Aisyah, ada yang kita makan? Ada ya Rasul. Rasulullah buka. Gitu ya. Jadi satu hari nggak ada yang dimakan, Rasulullah puasa. Ada yang dimakan, Rasulullah buka. Gitu. Begitu ya. Iya, seorang nabi ya, nggak ada apa-apaan. Ya. Seorang nabi kekasihnya Allah, makan aja ya. Gitu. Nanya, ada yang dimakan? Nggak ada ya Rasul, puasa. Gitu ya, gitu Rasulullah. Rawahu Daruqutni, meriwayatkan akan hadis siapa? Imam Daruqutni. Begitu ya. Tuh. Wal Baihaqi, dan Baihaqi, wa kharaja, wallahu a'lam. Baik, kabar lupa, doa, antum, doa. Al-Fatihah binniyati bis-shalah wa ta'ala rasul binniyati bir-rasul. Al-Fatihah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'lim wa ta'liman. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين، حمدا نعيمين، حمدا مزيدا. اللهم عرف بين يدينا في قلوبنا، وأصلح لنا من بيننا وسبلنا وسلامنا في شهر هذا، في شهر في ربيع الأول، من زلاف إلى النور، وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك لنا وأسمائنا وأيسرنا من قلوبنا وأزواجنا من ذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله فاجعلنا من شكير، الله فاجعلنا من نحيم، الله فاجعلنا من رحمة والتحليم والتعليم ومتعلم بالبركة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. قبول.